ku menemukan dirimu. Menikahi gadis Ting-Ting. Bab 123. Ucapan Aulia harus terhenti ketika ia mendengar suara handphone Chika yang berbunyi. Chika dengan cepat meraih handphonenya yang disimpan di atas meja. Dilihatnya, ternyata Fahrilah yang menelepon dirinya. Chika langsung saja menjawab panggilan telepon dari suaminya itu. "Assalamualaikum Mas," ujar Chika ketika panggilannya sudah tersambung dengan Brian. "Waalaikumsalam, sayang. Sayang lagi apa?" tanya Fahri di seberang sana. "Aku lagi makan jagung bakar dengan Ol, tapi Ol pelit, masa dia gak mau ngasih jagung bakarnya sama aku?" adu Chika dengan wajah cemberutnya. Aulia mendelikkan matanya judes pada sang kakak, karena tidak mau diolok-olok oleh sang kakak. Aulia pun beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Aulia mendudukkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu, lalu ia mengambil handphonenya yang disimpan di atas meja ruang tamu itu. "Kok sepi? Kemana Om Brian? Bukannya seharusnya Om Brian sudah sampai di Surabaya? Tapi, kenapa dia gak ada menghubungiku?" gumam Aulia. Aulia membuka room chatnya dengan Brian, lalu ia mengirimkan pesan pada kekasihnya itu. "Sayang, kenapa gak ada menghubungiku? Apa kamu sudah sampai? Awas ya kalau kamu macam-macam dengan Nismah. Aku buang kamu ke kali." Sedangkan di lain tempat, Brian saat ini sedang berada di rumah sakit tempat Pak Gunajaya dirawat. Saat ini Pak Gunajaya sudah tidak lagi berada di ruang ICU. Pak Gunajaya sudah keluar dari ruang ICU, dan pindah ke ruang rawat biasa yang NVIP. "Ayah, syukurlah ayah sudah sadar dari koma." Nismah sangat senang mendengarnya, ujar Nismah. Bu Dini, Pak Bobby, dan Brian mereka kompak memutarkan bola matanya malas saat mendengar ucapan Nismah. Ceklek. Pintu ruang rawat Pak Gunajaya terbuka dari luar, muncullah Bu Wika dari balik pintu. Sedikit cerita tentang Bu Wika. Bu Wika adalah adik dari Pak Gunajaya. Namun, Bu Wika dan Pak Gunajaya hanya satu ayah saja, mereka beda ibu. Jadi, ayahnya Pak Gunajaya mempunyai dua istri. Sedari dulu, Bu Wika memang tak pernah menyukai Pak Gunajaya, ia selalu saja iri dengan apa yang dipunya oleh Pak Gunajaya. Terlebih saat Pak Amir, ayahnya Pak Gunajaya dan Bu Wika, memberikan hampir seluruh hartanya pada Pak Gunajaya, dan hal itu membuat Bu Wika sangat geram karena ia mendapatkan sedikit harta sang ayah. Pak Gunajaya menatap lekat wajah Bu Wika yang sedang berjalan ke arahnya. "Kakak, syukurlah kakak sudah sadar," ujar Bu Wika seraya memegang tangan Pak Gunajaya. Pak Gunajaya hanya tersenyum saat mendengar ucapan Bu Wika. Karena Pak Gunajaya menjadi teringat dengan ucapan mendiang sang istri yang mengatakan harus berhati-hati dengan Bu Wika dan juga Nismah. "Tante, apa kabar?" tanya Bu Dini pada Bu Wika. "Tante baik, Din. Gimana kabarmu?" Bu Wika balik bertanya. "Seperti yang tante lihat, Dini dan keluarga Dini baik-baik saja, syukurlah," sahut Bu Wika. Nismah terus saja menggenggam tangan Pak Gunajaya sedari tadi. "Ayah, Nismah izin pergi keluar sebentar, mau cari minum," ujar Nismah. Pak Gunajaya hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Nismah. Nismah pun berlalu pergi keluar dari ruang rawat Pak Gunajaya. Terlihat Bu Dini dan Bu Wika sedang berbincang. Sedangkan Pak Bobby dan Brian, mereka sedang memainkan ponselnya. Terlihat Brian yang sedang senyum-senyum sendiri, karena ia sedang berbalas pesan dengan Aulia. Ting! Handphone Bu Wika berbunyi menandakan ada pesan masuk. Bu Wika langsung saja
mengeluarkan ponsel handphonenya dari dalam tas. "Kakak, Dini, saya izin keluar sebentar, di depan ada asisten saya yang mau mengantarkan surat penting." Bu Dini dan Pak Gunajaya hanya menganggukkan kepalanya saja. Setelah Bu Wika keluar, Pak Gunajaya memanggil Brian untuk mendekatinya. "Ian," panggilnya. Brian langsung saja beranjak dan mendekati sang kakek. "Tolong ikuti nenekmu, kakek rasa Wika akan bertemu dengan Nismah di luar sana. Kalau ada apa-apa rekam atau video, nanti berikan pada kakek, ayo cepat," ujar Pak Gunajaya. Meskipun bingung, Brian menganggukkan kepalanya, lalu ia melangkahkan kakinya keluar. Saat sudah keluar dari ruang rawat Pak Gunajaya, Brian mengerahkan penglihatannya untuk mencari keberadaan Bu Wika. "Nah itu dia," gumam Brian saat melihat Bu Wika yang berjalan ke arah kantin. Brian langsung saja mengikuti Bu Wika dari belakang. Dan benar saja, saat sudah berada di kantin, Bu Wika sedang menemui Nismah. "Bos," ujar Nismah saat Bu Wika datang. "Bos," gumam Brian. Brian teringat dengan ucapan kakeknya, ia langsung saja mengeluarkan handphonenya, lalu ia mengarahkan kamera handphonenya ke arah Bu Wika dan Nismah. "Bagaimana? Apa kamu sudah bertunangan dengan Brian?" "Anak bodoh itu," tanya Bu Wika. "Sudah, tapi Brian malah memutuskan pertunangannya denganku," ujar Nismah. "Bodoh. Kenapa itu bisa terjadi? Kamu harus bisa menikah dengan anak bodoh itu, Nismah. Kemudian, kamu harus bisa kuras harta milik Bobby sampai habis. Dan kenapa juga pria tua itu bisa bangun kembali dari komanya, seharusnya dia mati saja. Apa kamu tidak mencampurkan obat yang sudah saya berikan untuk pria tua itu?" Terdengar suara Bu Wika yang membuat jantung Brian berdetak kencang. Mata Brian membulat sempurna. "Astaga, ternyata Nenek Wika tak sebaik yang aku kira. Aku harus melakukan sesuatu, aku harus kasih tahu kakek, dan juga papa." "Dasar brengsek," geram Brian dalam hati. Pada keesokan harinya, pagi ini Brian sedang berada di rumah sang kakek, sedangkan Bu Dini, ia sedang menunggu Pak Gunajaya di rumah sakit. "Jadi bagaimana?" tanya Pak Bobby. "Bagaimana apanya?" tanya Brian yang sedang tiduran di atas sofa panjang. Pak Bobby mendudukkan tubuhnya di atas sofa yang berhadapan dengan Brian. "Kita akan melakukan apa untuk Tante Wika dan juga Nismah?" tanya Pak Bobby. Brian bangkit dari tidurnya, lalu ia mendudukkan tubuhnya berhadapan langsung dengan sang ayah. "Kita tanya saja kakek, bukankah kakek yang berhak? Jangan gegabah, takutnya kita salah jalan, Pak," ujar Brian. Pak Bobby mengangguk paham. "Oh iya benar, ya sudah kalau begitu ayo kita ke rumah sakit saja sekarang. Kasihan Mama mau dia sendirian, Om Firman sudah berangkat kerja," sahut Pak Bobby. Brian mengangguk. Saat Brian hendak bangkit dari duduknya, tiba-tiba Nismah datang. Menghampiri Brian seraya membawa 2 cangkir teh. "Kak Brian, Kak Bob, jangan panggil saya kakak. Saya bukan kakak kamu. Kamu itu hanya perawat di rumah ini, bukan seorang nona. Jadi, panggil saya Tuan Bobby." Setelah Pak Bobby memotong ucapan Nismah. Nismah tersenyum tipis guna menanggapi ucapan Pak Bobby. Lalu ia meletakkan 2 cangkir teh hangat beserta roti bakar di atas meja. "Bukankah kakak itu suaminya kakakku? Jadi apa salahnya jika aku memanggil kakak dengan sebutan kakak?" tanya Nismah. Pak Bobby menghela nafasnya kasar. "Hufet. Istriku tidak mempunyai adik, dia hanya mempunyai satu kakak yaitu Mas Firman," ujar Pak Bobby. "Brian, ayo kita berangkat,
ujar Pak Bobby lagi seraya beranjak dari duduknya. Brian mengangguk seraya berdiri dari duduknya. Namun, dengan cepat Nismah mencekal tangan Brian. Brian menghempaskan tangan Nismah yang sedang mencekal tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu," sentak Brian tajam. Wajah Nismah tiba-tiba memerah karena kesal. "Apakah aku najis? Hingga kamu mengatakan tanganku kotor?" tanya Nismah dengan raut wajah sedihnya. "Lebih dari najis." Setelah mengatakan itu, Brian dengan cepat menyusul Pak Bobby yang sudah keluar rumah. "Kak Bri, minumlah dulu," teriak Nismah. "Tidak. Minumanmu pasti mengandung racun," balas Brian berteriak dari ambang pintu. Mata Nismah membola sempurna saat ia mendengar ucapan Brian. "Kenapa dia tahu kalau aku memasukkan obat tidur ke dalam teh ini? Apakah saat tadi di dapur dia melihatku?" gumam Nismah bertanya-tanya seraya mengerutkan keningnya. Brian dan Pak Bobby yang sudah berada di dalam mobil, dengan cepat Brian melajukan mobilnya sebelum Nismah menghampirinya lagi. "Papa lihat sendiri kan kelakuan wanita itu, dia sangat men-1J1KN," gerutu Brian. "Iya, kamu benar, Bri. Papa sangat penasaran siapa Nismah itu, apakah memang anak buah Tante Wika, atau dia ada hubungan kekeluargaan dengan Tante Wika?" sahut Pak Bobby. "Nanti kita cari tahu, aku akan suruh Leo anak buah kepercayaanku untuk mencari tahunya," ujar Brian. "Baiklah kalau begitu." Karena keasikan berbincang dengan sang ayah, tidak terasa mobil yang dikendarai oleh Brian kini sudah sampai di basement rumah sakit. Setelah memarkirkan mobilnya, Brian dan Pak Bobby pun keluar dari mobil, lalu mereka melangkah masuk ke dalam rumah sakit. Saat Brian dan Pak Bobby berjalan di koridor rumah sakit, dari kejauhan mata mereka melihat Bu Wika yang sedang berbincang dengan seorang dokter. "Papa, bukankah itu Nenek Wika?" tanya Brian. "Iya benar, itu Tante Wika," sahut Pak Bobby. "Sedang apa dia pagi-pagi sekali sudah di rumah sakit? Apa sengaja dia menjenguk kakekmu?" tanya Pak Bobby. Brian mengedikkan bahunya, "Bukan menjenguk, yang ada malah membuat celaka. Ayo kita dekati, tapi jangan sampai ketahuan olehnya. Kita dengarkan pembicaraan mereka," ujar Brian. Brian dan Pak Bobby pun perlahan-lahan melangkahkan kakinya mendekati Bu Wika. Mereka menguping pembicaraan Bu Wika dan dokter itu di balik tembok. "Apakah obat yang saya minta sudah siap?" terdengar suara Bu Wika bertanya pada dokter itu. Seperti biasa, Brian segera mengeluarkan handphonenya, lalu ia mengarahkan kamera handphonenya ke arah Bu Wika. "Sudah, ini obatnya. Tapi saya mohon Nyonya, jangan pakai obat ini dengan dosis tinggi, bisa-bisa pasien mengalami kematian," ujar dokter itu seraya memberikan sebotol obat pada Bu Wika. "Baiklah, kalau begitu terima kasih. Saya permisi, uangnya akan saya transfer nanti." Brian dan Pak Bobby saling pandang. "Obat? Obat apa itu? Jangan bilang itu obat untuk ayah." "Brian, ayo cepat kita ke ruangan kakekmu, sebelum nenek sihir itu melakukan kejahatannya," ujar Pak Bobby. Mereka pun dengan cepat berlari menuju ruang rawat Pak Gunajaya. Sesampainya di ruang rawat Pak Gunajaya, dilihatnya Pak Gunajaya sedang disuapi makan oleh Bu Dini. "Papa, Brian, kalian sudah datang?" tanya Bu Dini. "Iya Ma, kami Hawa." "Selamat pagi," celetuk Bu Wika yang datang dari balik pintu hingga membuat ucapan. Brian terpotong. Mereka semua menolehkan kepalanya ke arah Bu Wika, mereka menatap Bu Wika dengan tatapan tidak sukanya. "Kakak,
Wika bawakan makanan dan juga minuman herbal untuk kakak, ujar Bu Wika. Seraya berjalan menghampiri Pak Gunajaya. Ya terima kasih, sahut Pak Gunajaya. Diminum minuman herbalnya ya kak. Minuman itu banyak khasiatnya. Pak Gunajaya hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Bu Wika. Pak Gunajaya menolehkan kepalanya ke arah Brian, dilihatnya Brian yang sedang menggelengkan kepalanya seakan ia memberi isyarat pada sang kakek. Ada apa? Apa Brian tahu sesuatu lagi? Aku tanya saja dia saat nanti Wika sudah pulang, batin Pak Gunajaya. Minum sekarang saja dong kak. Aku bukain ya, ujar Bu Wika. Pak Gunajaya menggelengkan kepalanya, nanti saja Wika, kakak baru saja minum obat. Nanti pasti kakak minum, sahut Pak Gunajaya seraya tersenyum. Ah baiklah, tapi nanti jangan lupa diminum ya kak, ujar Bu Wika. Pasti, Bu Wika menolehkan kepalanya ke arah Brian. Brian, panggilnya. Iya Nek, sahut Brian. Nenek dengar kamu sudah bertunangan dengan Nismah, bukan? Tanya Bu Wika. Iya, wah. Selamat ya, ujar Bu Wika senang. Terima kasih, sahut Brian cuek. Lalu, kapan kalian akan? Dert. Ucapan Bu Wika harus terhenti saat ia mendengar suara handphone milik Brian yang berbunyi nyaring. Brian dengan cepat merogoh handphonenya yang disimpan di dalam saku celananya. Senyuman terbit di kabal Brian, saat ia melihat Aulia lah yang menghubunginya melalui panggilan video call. Brian langsung saja menjawab panggilan video call dari Aulia. Sayang. Pekik Aulia di seberang sana saat panggilan video call-nya sudah tersambung dengan Brian. Brian terkekeh, iya sayang. Kenapa sahut Brian. Bu Wika membulatkan matanya saat ia mendengar percakapan Brian dan Aulia. Sayang, apakah Brian mempunyai kekasih? Gawat, kalau seperti ini. Dan kenapa Nismah tidak memberitahuku? Gerutu Bu Wika dalam hati. Kenapa kamu gak membalas pesanku kemarin malam? Tanya Aulia. Maaf, aku semalam ketiduran. Kamu lagi di dalam mobil, mau berangkat sekolahkah? Bukan, aku mau berangkat pengajian, sahut Aulia. Jelas-jelas aku pakai seragam ya berarti aku mau sekolahlah. Sambung Aulia sedikit ketus. Kak Brian, kekasih kecilmu sedari malam merengek karena kamu gak ada membalas pesannya, celetuk Cika. Sayang, apa ada kakakmu juga? Terlihat Aulia yang mengangguk, lalu ia mengarahkan panggilan video call-nya pada Cika. Hai, sapa Cika seraya tersenyum lebar. Hai kak, sahut Brian. Cika mendelik judes, kak. Sejak kapan aku jadi kakakmu? Sejak aku. Brian, panggil Pak Gunajaya. Brian menghentikan ucapannya saat sang kakek memanggilnya. Lalu, ia pun menolehkan kepalanya ke arah sang kakek. Iya kek, sahut Brian. Sini, Brian pun berjalan mendekat ke arah Pak Gunajaya. Setelah Brian berada di sebelahnya, Pak Gunajaya langsung saja merebut handphone milik Brian. Halo assalamualaikum, ujar Pak Gunajaya. Apakah kamu kekasihnya cucuku? Tanya Pak Gunajaya. Cika menggelengkan kepalanya, waalaikumsalam, sahutnya, karena handphone Aulia sedang dipegang oleh Cika. Maaf kek, aku bukan kekasihnya Brian, kek. Tapi adikku lah yang kekasihnya. Silahkan kakek berbicara dengan adik aku, sambung Cika seraya tersenyum. Cika langsung saja memberikan kembali handphone milik adiknya itu. Oh jadi ini kekasihnya Brian. Cantik sekali, siapa namamu? Tanya Pak Gunajaya saat ia melihat wajah Aulia yang tertera di layar handphone.
Nama aku Aulia kek. Senang bisa berbicara dengan kakek, sahut Aulia sesopan mungkin. Kakek juga senang bisa berbicara dengan kamu. Nanti kapan-kapan kamu main kesini ya, nak, ujar Pak Gunajaya. Aulia tersenyum, iya kek, insya Allah nanti aku main. Kakek cepat sembuh ya, semoga Allah mengangkat semua penyakit yang ada di dalam tubuh kakek. Amin, terima kasih doanya nak. Kakek maaf, kalau begitu aku tutup dulu panggilannya ya, aku sudah sampai di depan sekolah. Aku harus sekolah, karena aku memang masih anak sekolahan hehe, ujar Aulia. Pak Gunajaya terkekeh, baiklah, semangat belajar, jadilah anak yang pintar. Aulia menganggukkan kepalanya seraya tersenyum, iya kek, assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Setelah panggilan video call-nya berakhir, Pak Gunajaya memberikan handphone milik Brian itu. Gimana kek? Kekasih Ian cantik kan? Ya sangat cantik. Bu Wika berjalan mendekati Brian dan Pak Gunajaya. Apa maksudnya Brian? Bukannya kamu sudah bertunangan dengan Nismah? Kenapa kamu malah memiliki kekasih? Tanya Bu Wika. Terserah aku dong nek. Jangan banyak protes. Ketus Brian. Bu Wika mengerem marah, Brian kamu. Diamlah. Saya pusing. Jangan banyak bicara. Bentak Pak Gunajaya. Bu Wika pun langsung saja mengatupkan kabalnya rapat-rapat. Ia menatap Pak Gunajaya dengan raut wajah kesalnya. Sedangkan Pak Gunajaya, ia terlihat sedang terdiam. Seakan-akan Pak Gunajaya sedang memikirkan sesuatu. Terlihat Pak Gunajaya yang sedang memegang keningnya, wajah kekasihnya Brian kenapa sangat tidak asing untukku, kenapa dia mirip sekali dengan Sarah, sewaktu Sarah. Ya Allah, aku jadi kangen. Dengan Sarah, di mana kamu nak? Apakah kamu jadi menikah dengan Gunawan, Sarah? Kenapa sudah belasan tahun tidak pernah menemuiku, batin Pak Gunajaya. 4 hari telah berlalu. Hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 8.45 pagi hari, dan hari ini bertepatan dengan hari Minggu. Fahri saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi ke Surabaya bersama dengan Rozak. Sebab, Fahri ada pekerjaan ke Surabaya selama 5 hari lamanya. Mas, kok mau tahun baru masih saja ada pekerjaan keluar kota sih? Ujar Cika dengan wajah cemberutnya. Fahri yang sedang mengancingkan kemeja bajunya harus terganggu sejenak, ia membalikkan badannya menatap ke arah Cika yang sedang duduk selonjoran di atas kasur. Sayang, ini kerjasama yang sangat penting dan menguntungkan, kalau gak penting. Mana mau mas berangkat ke sana, ujar Fahri. Ish mas, terus gimana dong malam tahun baru nanti? Masa aku di sini gak ditemani? Sama mas, sahut Cika. Cika beranjak dari atas kasur, aku ikut ya mas. Aku janji gak akan ganggu mas kok, ujar Cika dengan wajah memelasnya. Sayang, usia kandungan kamu sudah memasuki usia 8 bulan. Bulan depan kamu sudah melahirkan, bukannya mas tega sama kamu, hanya saja mas takut ada apa-apa dengan kandungan kamu itu. Gimana kalau tiba-tiba kamu melahirkan di dalam pesawat? Sahut Fahri seraya membawa Cika ke dalam dekapannya. Cika menghela nafasnya panjang, mas, kenapa gak pakai pesawat pribadi saja punya papi? Terus kita bawa dokter kandungan dan juga perawat. Ayolah mas, aku mau liburan. Sudah lama aku gak liburan, rayu Cika. Fahri menghela nafasnya panjang, sayang, tapi apa kamu gak sayang sama aku? Ya sudah kalau gitu. Sela Cika memotong ucapan Fahri. Cika melepaskan dekapan Fahri yang sedang mendekap tubuhnya itu, lalu ia melangkahkan kakinya keluar kamar. Fahri menggeram kesal,
wajahnya sudah memerah menahan kesal, ia menghela nafasnya panjang seraya mengusap wajahnya kasar. Hufet. Baiklah kamu boleh ikut, Mas akan pakai pesawat dan bawa dokter serta perawat juga, ujar Fahri. Cika yang sedang berjalan menuju pintu, seketika ia menghentikan langkahnya, Cika bersorak senang dalam hati. Dengan cepat, Cika membalikkan badannya, lalu berjalan kembali menghampiri Fahri. Benarkah, sayang? Terima kasih suamiku, ujar Cika senang seraya menghamburkan diri memeluk tubuh Fahri. Ajak Alin agar kamu ada temannya di sana, karena Mas akan sibuk kerja, sahut Fahri. Cika menganggukkan kepalanya, iya Mas. Cika tiba-tiba teringat dengan Aulia, ia ingin mengajak Aulia juga untuk ikut pergi bersamanya. Cika melerai pelukannya dengan Fahri, lalu ia menatap wajah Fahri dengan lekat. Mas, apa aku boleh ajak Aul juga? Tanya Cika. Boleh, bukankah Aulia juga sedang libur sekolah juga? Ajak saja, kita liburan di sana, sahut Fahri. Cika tersenyum lebar, ia sangat senang sekali. Dengan cepat Cika menyapa kabal Fahri. Sekilas. Namun, saat Cika hendak melepaskan Pak T*N kabalnya dengan Fahri, tiba-tiba Fahri malah menahan kepala Cika, hingga terjadilah sapa kabal itu menjadi permainan oke. Setelah puas bermain-main dengan kabal ranum sang istri, Fahri melepaskan Pak T-nya itu. Sayang, jangan lupa bekal lingerie yang sangat seksi untuk di sana nanti, bisik Fahri. Cika tersenyum seraya mengangguk, baiklah Mas, aku akan berikan yang terbaik untuk Mas nanti, ujar Cika seraya mengedipkan sebelah matanya. Mas tunggu, pokoknya kamu harus main hot, sahut Fahri seraya mengusap-ngusap kabal Cika. Cika hanya mengangguk seraya membenamkan wajahnya ke dada bidang Fahri. Di sisi lain, Aulia pagi ini masih tiduran dengan selimut yang menggulung tubuhnya, rasanya ia sangat malas untuk beranjak dari atas kasur. Tok, tok, tok. Pintu kamar Aulia diketuk oleh Pak Gunawan dari luar. Aul, bangun nak. Kamu belum sarapan? Ujar Pak Gunawan di balik pintu kamar Aulia. Aulia yang mendengar suara sang ayah, ia langsung saja beranjak dari atas kasur, dan berjalan cepat menuju pintu. Pintu terbuka dari dalam oleh Aulia. Bapak, sebentar lagi Aul makan kok. Aul mau mandi dulu, ujar Aulia. Pak Gunawan mengangguk, iya, Bapak tunggu di meja makan, siap bos, sahut Aulia seraya tersenyum lebar. Pak Gunawan terkekeh saat mendengar panggilan sang putri padanya. Ia pun berlalu pergi dari hadapan Aulia. Aulia kembali masuk ke dalam kamarnya. Saat Aulia hendak masuk ke dalam kamar mandi, ia harus mengurungkan niatnya saat ia mendengar suara handphonenya yang berbunyi nyaring menandakan ada telepon masuk. Aulia langsung saja berjalan menuju nakas untuk mengambil handphonenya itu. Dilihatnya, ternyata yang menelpon dirinya adalah Cika. Kakak, tumben masih pagi nelepon, gumam Aulia seraya menjawab panggilan telepon dari kakaknya itu. Halo, Kak, ujar Aulia ketika panggilannya sudah tersambung dengan Cika. Iya Aul, ayo cepetan kamu siap-siap. Dalam 1 jam lagi kakak dan Mas Fahri akan menjemputmu, ujar Cika di seberang sana. Mau kemana memangnya? Kenapa mendadak sekali? Aku saja baru bangun kak, tanya Aulia.